Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai transisi e-government menuju ke e-governance. Video ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana sih teknologi informasi itu dapat mengubah proses pelayanan, pengambilan keputusan, hingga tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Sebelum masuk ke materi video pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Dr. Ine Mariane MSI. Beliau membimbing kami dalam memahami konsep, teori, serta perkembangan sistem informasi manajemen, termasuk bagaimana sistem informasi itu berperan dalam transformasi digital pemerintahan. Teman-teman, selanjutnya saya ingin memperkenalkan orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam mempresentasikan video ini, yaitu ada Haryati, Nala Alfitri, dan Andrian Muhammad Rizky. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih runtut, komprehensif, dan juga mudah untuk diikuti. Untuk memahami transisi menuju e-governance, kita perlu memulai dari konsep dasar mengenai sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis. Di sini, Davis menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah sistem manusia-mesin yang mengintegrasikan data, teknologi, dan prosedur dengan tujuan untuk menyediakan informasi guna mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Davis juga menekankan dua hal penting. Yang pertama, sistem informasi itu berkembang secara bertahap, mulai dari level operasional, kemudian ke manajerial, hingga mencapai pada tingkat strategis. Yang kedua, transformasi sistem informasi itu bukan hanya sekedar perubahan teknologi, tetapi juga merupakan perubahan struktur organisasi, proses kerja, dan juga relasi antar aktor. Nah, inilah yang disebut perspektif sosioteknikal, di mana teknologi dan manusia itu tidak pernah bisa untuk dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu e-government. E-government adalah penerapan sistem informasi di sektor pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pada layanan publik. Pada tahap ini, pemerintah itu berada pada level operasional dan manajerial, di mana e-government itu berfungsi untuk mengotomatisasi proses, memproses transaksi secara cepat, mengurangi birokrasi manual, mengintegrasikan data antar instansi, dan menyediakan layanan digital seperti iKTP, e-pajak, perizinan online, dan berbagai layanan publik lainnya. Dengan kata lain, e-government itu membangun fondasi digital dari pemerintahan. Namun, pada tahap ini teknologinya masih berfokus pada layanan, belum menyentuh pada perubahan relasi kekuasaan, partisipasi publik, ataupun pola pengambilan keputusan. Berbeda dari e-government yang sebelumnya sudah dijelaskan, e-governance ini lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka teori sistem informasi manajemen, e-governance termasuk ke dalam sistem informasi pada tingkat level strategis yang terdiri dari beberapa jenis sistem. 1. Strategic Information System. E-governance berperan sebagai Strategic Information System karena digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah. Melalui sistem ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan transparan dengan bantuan teknologi informasi. 2. Decision Support System. Sebagai Decision Support System, e-governance menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menganalisis permasalahan yang ada, membandingkan berbagai alternatif kebijakan, dan mengambil keputusan secara lebih rasional dan berbasis data. 3. Executive Information System. Pada level pimpinan, e-governance itu berfungsi sebagai Executive Information System yang menyajikan informasi penting secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Informasi ini digunakan oleh pimpinan pemerintahan untuk memantau kinerja, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. 4.
knowledge-based system. Selain itu, e-governance juga berperan sebagai knowledge-based system karena mampu mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dalam organisasi pemerintahan. Sistem ini membantu menyimpan pengalaman kebijakan, mendukung pembelajaran organisasi, serta mempermudah berbagi pengetahuan antar instansi guna meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang. Fokus dari e-governance ini meliputi pada dukungan terhadap pembentukan kebijakan, transparansi dan akuntabilitas kepada publik, koordinasi lintas aktor, partisipasi warga dalam proses deliberatif, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan juga komunitas. Di tahap ini, masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima layanan saja, tetapi ikut menjadi mitra dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui apa itu e-government dan apa itu e-governance, kita akan lanjut membahas bagaimana sih transisi dari e-government menuju ke e-governance. Teman-teman, transisi dari e-government menuju e-governance ini tidak dapat terjadi secara tiba-tiba loh, tetapi harus melalui 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah digitalisasi layanan, di mana pada tahap ini pemerintah menggunakan transaction processing system untuk mengubah proses yang awalnya manual menjadi layanan online. Tujuannya adalah untuk kecepatan dan efisiensi, namun belum ada perubahan dalam proses kebijakan. Tahap kedua adalah integrasi data antar instansi, di mana melalui manajemen information system, pemerintah mulai membangun interoperabilitas, contohnya dengan memanfaatkan NIK lintas sektor. Dengan adanya integrasi ini, dapat memperkuat koordinasi dan mengurangi silo informasi. Tahap ketiga adalah transparansi publik. Dengan Executive Information System, data yang semulanya hanya tersedia untuk internal pemerintahan, kini dapat dibuka dan diakses oleh publik juga loh, melalui dashboard kinerja, open data, dan pelacakan layanan. Lalu tahap keempat adalah partisipasi warga. Dengan menggunakan Decision Support System, masyarakat kini dapat ikut serta dalam memberikan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya melalui e-musrenbang atau konsultasi kebijakan digital. Lalu, tahap terakhir atau tahap kelima adalah kolaborasi multi-aktor, di mana pada tahap ini itu pemerintah menggunakan Strategic Information System untuk membangun jaringan governance, di mana mereka bersama-sama membuat kebijakan dan inovasi yang terdiri dari aktor pemerintahan, swasta, akademisi, LSM, dan warga. Nah, teman-teman, inilah 5 tahapan di mana e-governance benar-benar terbentuk. Setelah kita membahas transisi dari e-government menuju e-governance, kita bisa tahu loh dari proses tersebut bahwa e-government dan e-governance itu memiliki hubungan evolusioner, bukan yang saling menggantikan. Beberapa poin utama hubungan keduanya adalah 1. E-government membangun infrastruktur digital, sedangkan e-governance membangun struktur sosial dan tata kelola baru. Kedua, e-government berorientasi pada efisiensi layanan, sedangkan e-governance berorientasi pada transparansi, partisipasi, dan kualitas dari demokrasi. Yang ketiga, dalam pandangan Davis, e-government itu mendukung operasi dan manajemen, sedangkan e-governance mendukung pada strategi dan keputusan kolektif. Keempat, e-governance berfokus pada layanan, sementara e-governance berfokus pada relasi antar aktor dalam governance. Dan yang terakhir, atau kelima, transisi terjadi ketika teknologi tidak hanya sekedar mempercepat proses, tetapi juga ikut membangun pola interaksi, kewenangan, dan cara dalam pengambilan keputusan. Setelah semua penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis, pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan ini harus dipahami dalam kerangka tata kelola yang melandasinya. Dalam konteks ini, e-governance merepresentasikan kerangka strategis dan normatif yang menekankan prinsip partisipasi publik, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, e-government merupakan wujud implementasi teknis
dari kerangka tersebut, yakni penggunaan teknologi dan sistem informasi sebagai instrumen operasional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan ini sejalan dengan prinsip sosioteknikal, di mana keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan semata oleh teknologi, tetapi oleh keselarasan antara sistem teknis dengan struktur organisasi, peran aktor, dan pola interaksi dalam tata kelola pemerintahan. Nah teman-teman, demikian penjelasan mengenai transisi e-government menuju e-governance. Semoga dengan adanya video ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga sehat selalu. Bye-bye.